Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan hari ini, tanggal 20 Juni 2023. Hiduplah di dalam kasih yang sempurna seperti Bapa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita membaca dan merenungkan pengajaran Yesus di atas bukit yang terakhir saudara. Dalam pengajaran terakhirnya ini di atas bukit ini, sang junjungan kita baginda Yesus Kristus menghendaki kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Bapa di surga. Di mana sebagai anak Bapa kita harus dapat seperti Bapa, di mana Bapa adalah kasih adanya. Kasih Bapa begitu besar dan tak memandang siapapun. Bapa kita yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita agar tidak mengasihi kepada orang yang telah mengasihi kita saja, saudara. Kita tidak boleh mengasihi dengan harapan akan dikasihi pula. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius 5 ayat 46 sampai dengan 47. Kita harus seperti Bapa saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus menghendaki kita semua para pengikutnya untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan saudara. Termasuk pada orang-orang yang dianggap musuh atau yang telah menyakiti kita, yang menganiaya kita. Dan inilah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana supaya kita mampu mengasihi para musuh kita? Bagaimana supaya kita mampu mengasihi mereka yang menyakiti kita, yang menganiaya kita? Yang pertama saudara, fokuskanlah pada misi hidup kita. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dengan memiliki misi yang jelas saudaraku yang terkasih, maka kita akan lebih tahan di dalam menghadapi tantangan. Dan yang kedua saudara, sadarilah bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Yesus katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Matius 10 ayat 29. Tuhan menempatkan orang-orang sulit di sekitar kita dengan tujuan yang baik saudara. Bagi pertumbuhan karakter kita, pemulihan orang tersebut atau lingkungan yang lebih luas. Dan yang ketiga saudaraku, bersandarlah pada kekuatan Roh Kudus. Kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah dan teladan kepada kita saudara, tetapi juga telah mengalahkan musuh utama kita, yaitu kuasa dosa, dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Ingatlah bahwa sebagaimana Kristus telah mengasihi kita sejak kita masih memberontak kepadanya, maka sudah layaknya lah kita pun, saudara-saudaraku, mengasihi musuh-musuh kita, mereka yang menganiaya kita, yang telah melakukan kejahatan bagi kita. Itulah yang menjadi standar kasih kita supaya kita hidup
semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan hari ini saudara mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing saudara. Bagaimana kita menyalurkan kasih yang ada di dalam diri kita? Adakah kita juga mau mengasihi mereka yang telah menyakiti kita, yang menganiaya kita, yang telah melakukan kejahatan bagi kita? Dan apakah kita juga mau berdoa untuk mereka? Bagaimana mengasihi musuh diterapkan dalam kerangka pengampunan, sekaligus tidak mengabaikan keadilan dan pertobatan. Semoga berkat kasih Allah Bapa yang besar melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dinyatakan dengan mengorbankan nyawanya, dan berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengasihi setiap orang, termasuk musuh kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum.